Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 547-548. Aku bergantung. Melihat bahwa wanita aneh itu dikipasi oleh seorang wanita berkulit putih, Ye Chen menelan ludah. Apa yang terjadi di dunia ini, seorang wanita lebih baik daripada garpu sapi. Mata Ye Chen membelalak, dan kemudian dia mengarahkan pandangannya pada wanita kulit putih yang kuat dan tak terbatas dalam kehampaan. Dia seperti peri, penuh kemuliaan, dan bahkan setiap rambut diwarnai dengan kecemerlangan. Yang paling penting adalah wajahnya, yang tiada taranya, dengan mata jernih dan tanpa cacat. Apa asal-usul gadis ini dan garis keturunannya? Ye Chen bergumam sambil menatap wanita berkulit putih itu. Melalui mata Xianlun, ia melihat bahwa wanita berbaju putih itu mengenakan semacam milik ilahi yang kuat. Pemandangan indah itu memiliki awan laut, sungai para dewa, gambar negeri dongeng, dan dunia bunga. Ia terpesona oleh pemandangan itu. Ketika Ye Chen kagum, wanita berkulit putih telah membunuh wanita aneh itu seperti cahaya putih suci. Mari kita lihat gadis monster itu lagi. Dia sangat malu, dia tertegun dan terbang keluar oleh kipas angin. Sebelum dia menghentikan sosoknya, dia dimusnahkan oleh bayangan putih di depannya. Melambaikan tangannya adalah kekuatan supernatural. Cari mati. Wanita aneh iblis itu minum dengan dingin, wajahnya beku, lengan batu giok tiba-tiba bergetar, lautan darah mengamuk ke arah wanita berpakaian putih. Kecepatan wanita berbaju putih masih belum berkurang. Dia juga melambaikan tangan giok dan melambaikan senhe yang indah, menelan lautan darah. Melihat ini, wajah wanita yang terkejut itu tiba-tiba menjadi jelek dan cepat mundur. Boom, bang, saat pertempuran berkecamuk, deru bergema di seluruh dunia. Di satu sisi, seorang wanita aneh, menginjak lautan darah merah tua, di mana semua hantu menjerit dan meratap. Di balik itu adalah visi neraka, yang merupakan lautan darah dari mayat. Dia seperti penyihir Asura, membuat orang menyeramkan. Di satu sisi, seorang wanita berbaju putih, melangkah di sungai yang cerah dari para dewa. Kecantikan sucinya sangat menarik, dan visi di belakangnya terjalin menjadi negeri dongeng yang indah. Mereka berdua wanita, dan tak satu pun dari mereka yang umumnya kokoh. Saya harus mengatakan bahwa adegan pertarungan kedua wanita itu tidak biasa. Namun, kekuatan wanita kuasi heroik itu jelas jauh dari menjadi lawan wanita kulit putih itu. Dari awal hingga sekarang, ratusan pukulan telah berlalu, dan dia telah dipukuli oleh wanita kulit putih sejak awal. Lebih baik pergi. Melihat adegan ini, Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, dan berbalik dan berlari. Boom, bang, kuang sial. Di belakangnya, pertempuran antara wanita menggoda dan wanita kulit putih masih mengejutkan, dan menarik banyak biksu untuk menonton. Di sini, Ye Chen sangat cepat, tetapi dia tidak akan menemukan tiga mata rantai kuno. Pria tua itu bisa menjadi saudara yang kesepian dan sombong. Jelas tidak mudah. Dia akan bertarung sendirian dengan pemuda berambut darah. Kebanyakan dari semua, tidak ada guntur. Membantu pertempuran, dan pedang besi ajaib, menyelamatkan jiwa masih tidak ada masalah. Tujuan Ye Chen adalah kota kuno terdekat, yang menurutnya adalah pergi ke kota kuno naga campuran untuk membersihkan sarang Sengyangsong. Di depannya, sebuah kota kuno yang megah telah mulai terlihat. Aku tidak tahu apakah kedua wanita itu masih bertarung. Dengan gumaman di hatinya, Ye Chen hendak berlari menuju kota kuno. Tentu saja, kakinya baru saja terangkat, dan separuh kekosongan di atas kepalanya telah runtuh, tetapi dihancurkan oleh tangan batu giok kristal yang besar. Tangan batu giok itu memang kuat dan tak terbatas, menutupi langit dan bumi, dan mengelilingi para dewa di telapak tangan. Tampaknya Anda masih bisa melihat banyak visi indah menjalin, telapak tangan yang kuat yang membuat langit dan bumi gerhana. Ye Chen tiba-tiba berubah banyak, karena tangan batu giok yang difoto Ling Tian berlari kepadanya. Di antara lampu listrik dan batu api, pikiran Ye Chen bergerak, memanggil Daluo Sending, tergantung di atas kepalanya, dan baju besi pengorbanan bawaan menutupi seluruh tubuh. Banyak roh dikorbankan pada saat yang sama. Setiap kekuatan mekar terjalin. Kekuatan Ye Chen membentuk pelindung besar untuk Ye Chen. Pound, tangan batu giok jatuh, dan Daluo Sending terbang di tempat. Klik, banglong. Kemudian, ada ratusan artefak yang tampaknya tidak mampu menahan paksaan tangan batu giok, atau meledak di tempat, atau jatuh ke dalam kehampaan, atau memusnahkan para dewa, dan segera kehilangan semua warna mereka. Di tempat, Ye Chen memuntahkan darah dan jatuh langsung dari kekosongan, menghancurkan lubang yang dalam di tanah. Itu adalah wanita berpakaian putih tadi. Ye Chen berdiri dan sepertinya mengenali siapa yang menembaknya dan melukainya. Benar saja, begitu kata-katanya jatuh, kekosongan itu sedikit melintir. Bayangan putih perlahan keluar, berdiri di langit entah dari mana, suci dan tak bernoda, seperti Dewi 9 hari, tanpa menimbulkan debu. Senior, Anda tidak memiliki dendam di masa lalu, tidak ada balas dendam di masa lalu, apa artinya ini? Ye Chen menatap dingin pada wanita berkulit putih.
Yan Huang Shengzu benar-benar pelupa. Wanita berpakaian putih itu berbicara untuk pertama kalinya, dengan sedikit kedinginan, tetapi suaranya sangat menyenangkan, seperti halnya Tian Xian-Xianku. Mendengar itu, mata Ye Chen sedikit menyipit. Sekarang, dia pada dasarnya menentukan bahwa wanita berkulit putih ini datang kepadanya, bahkan dia tahu identitas Tuan Huang Yan. Jelas tidak begitu mudah untuk memikirkan hal-hal di sini. Ikut aku, kamu bisa sedikit menderita. Wanita putih itu memandang rendah ke arah Ye Chen, kata-katanya ceroboh. Biarkan aku mengikutimu, setidaknya kamu harus memberitahu aku siapa dirimu. Ye Chen tentu saja tidak akan patuh. Meskipun seorang wanita berkulit putih kuat, tetapi dia bukan vegetarian. Dia memiliki dua kuaso. Ada kekuatan yang cukup untuk bertarung. Selain itu, bahkan jika Lei Yan dan Feng Ji tidak dikalahkan, tidak akankah masih ada larangan abadi yang sombong. Dengan kartu truf ini, ia penuh percaya diri. Ikuti aku akan memberitahumu secara alami. Wanita putih itu melirik Ye Chen, membuat Ye Chen agak terkejut bahwa wanita putih itu menatapnya dengan tatapan aneh, dengan sedikit kedinginan dan sedikit jengkel. Melihat penampilan aneh itu, Ye Chen menggaruk kepalanya tanpa sadar dan sangat tertekan. Aku telah mengacaukan wanita cantik seperti itu lagi. Apakah kamu berpikir tentang hal itu? Ikuti aku dengan patuh atau aku menangkap kamu sendiri. Saat Ye Chen bergumam, wanita berpakaian putih memeluk tangannya di dadanya, menatap Ye Chen dengan penuh minat, dan terkekeh dari sudut mulutnya. Mereka semua sangat menawan. Hah? Yang kudengar hanyalah kesembronoan Ye Chen, tatapannya tertuju pada wanita berbaju putih, dan dia berteriak, ini omong kosong besar. Mendengar itu, wanita berkulit putih itu mengerutkan kening, terutama ketika dia mendengar kata, sial, yang membuatnya terlihat secara tidak sadar dan melihat ke atas kepalanya. Itu tepat di atas kepalanya, belum lagi omong kosong, bahkan rambut. Tiba-tiba, wanita berkulit putih mendapati dirinya dimainkan, pipinya memerah, matanya melebar, dan dia melihat ke bawah. Namun, Ye Chen tidak lagi berada di bawah, dan barang-barang telah menyebar ribuan kaki jauhnya, kecepatan pembukaan benar-benar tidak tertutup, dan seluruh tubuh seperti manuver seperti dewa di langit. Berani bermain denganku. Wanita putih itu sangat cemas sehingga dia segera mengambil langkah lotus, mengangkang ratusan kaki, dan langsung pergi ke Ye Chen untuk mengejarnya. Boom! Bergemuruh. Segera, langit dan bumi menjadi hidup kembali. Ye Chen melarikan diri, tetapi gunung-gunung di belakangnya runtuh satu demi satu. Wanita berbaju putih itu sangat cepat, itu adalah kecepatannya, yang di luar jangkauan. Dalam beberapa kesempatan, ia hampir tertangkap oleh wanita berbaju putih, tetapi ia menghindarinya dengan berbahaya. Tapi tahu begitu, sosoknya juga seperti serigala. Kau benar-benar sakit, aku telah menipumu untuk mengacaukanmu. Ye Chen, yang melarikan diri, terkadang berbalik dan berteriak. Berani memarahiku, tunggu aku menyusulmu dan sobek mulutmu. Wanita putih itu menggertakkan giginya dan tampak seperti cahaya putih, menyeberang sepanjang jalan, bahkan ruang pun terdistorsi. Memarahimu? Aku akan memarahimu, kau gila. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kamu harus menyusulku, aku tidak takut. Boom, bang, dunia yang luas, diselimuti kegelapan, sangat gelisah. Ye Chen benar-benar dikejar dan dibunuh lebih dari 10.000 mil. Lagi pula, dia dipenjara oleh seorang wanita berkulit putih dengan kekuatan magis yang besar. Di tanah, di lubang yang sangat dalam, Ye Chen merangkak dengan malu, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat tangan batu giok kristal jatuh dari langit, dan ingin menangkapnya hidup-hidup. Laozi tidak menunjukkan kekuatan, kamu adalah tikus. Ye Chen mengutuk, dan memanggil Lei Yan dan Feng Yan segera. Keduanya bekerja sama untuk membuat kepalan, satu pukulan dan satu telapak tangan. Yin Ming akan mati. Pada malam hari, sebuah suara terkejut datang dari wanita berbaju putih, dan dia sepertinya mengenalinya, atau dia tidak akan melihatnya sekilas. Di sisi lain, Ye Chen sudah menginjak galaksi emas dan naik ke langit ketiadaan, memegang momok di satu tangan, dan memegang pedang naga di satu tangan. Darah emas mengerikan, meniup rambut hitamnya, melayang ke langit, memaksakan keagungan. Ekaristi kuno. Wanita berbaju putih itu mengerutkan kening sesaat, bibir merahnya sedikit terbuka, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran. Ibunya, hari ini tampaknya perlu untuk membersihkan ibumu yang gila hari ini. Berlawanan, Ye Chen memarahi dan memarahi, bintang ludah itu terbang dengan liar, dan dikejar setelah membunuh lebih dari 10.000 mil, dan dia sangat marah di seluruh jalan. Baru saja, dia belum tahu mengapa wanita berbaju putih mengejarnya. Bergantung pada mereka, wanita putih mendengus, melangkah maju, menyeberang ratusan kaki, dan membunuh Ye Chen. Segera, dua heimang bergegas dari kedua sisi, Lei Yan dan Feng Yan memblokir Ye Chen. Keluar, wanita berbaju putih itu sangat kokoh, dan Lei Yan terbang dengan satu telapak tangan, dan Feng Feng terbalik dengan telapak belakang. 8 potongan liar, di wajah, Ye Chen telah bangkit dari langit, bilah naga berdengung, dan puluhan kaki bilah emas terbelah, bilah cahaya ini bersinar keemasan, dan itu sangat menyilaukan di malam yang gelap, dan kekuatannya tidak biasa. Tentu saja, kamu masih jauh. Wanita berkulit putih itu masih segar dan jernih, tangan batu gioknya sangat jernih, dan gerakan itu tampak biasa, tetapi itu mengandung banyak metode rahasia. Pound, Ye Chen,
Sebuah langkah penyesalan, dihancurkan oleh seorang wanita berbaju putih dan terbang dengan telapak tangannya. Dia bahkan membalik selusin di kekosongan untuk menghentikan tubuhnya. Lengannya mati rasa, tiba-tiba hilang kesadaran. Pus ini umumnya tidak kuat. Mulut Ye Chen sedikit berdarah. Kembalilah bersamaku dengan patuh, atau kamu akan terlihat baik. Suara wanita berbaju putih itu sangat lucu, dan masih cantik dan indah. Huang jika langit adalah lagu peri, meskipun dingin, sangat nyaman untuk didengarkan. Tangkap aku jika kamu memiliki spesies. Ye Chen mengutuk, tidak pernah mundur, masih menjadi 8 gurun yang sombong. Tanya dirimu dengan keras. Wanita berpakaian putih itu melangkah maju, lengan batu gioknya melambai, dan sebuah tangan besar yang menusuk batu mengangkat Ye Chen ke langit. Feng Shenjue, Ye Chen menukik turun dari langit, dan pedang Cixiao berhembus di tangannya, yang berisi kekuatan penetrasi yang tak tertandingi. Dia sendiri seperti dewa emas, berlari melalui langit, mengalahkan pedang, menunjuk langsung pada wanita berbaju putih. Kekuatannya tidak lemah, tapi jalanmu jauh dari sempurna. Wanita berpakaian putih itu melirik kekosongan, dan memuntahkan awan-awan, menyatu menjadi lautan awan, berguling ke arah langit. Hah! Pedang Ye Chen melingkari Seng Xia Yunhai di timur, tetapi kekuatannya sangat berkurang. Ketika dia terbunuh di depan seorang wanita berkulit putih, dia memiliki kekuatan yang kecil. Hah! Wanita berpakaian putih mengulurkan 2 jari giok dengan santai, mencubit pedang Cixiao tanpa memihak, dan kemudian menjentikkan sedikit. Ye Chen terkejut dan lengannya sakit. Juga, Ye Chen mendengus, kidal melemparkan cambuknya, dan menabrak wanita berkulit putih. Tembakan wanita kulit putih itu masih kasual, dan tangan giok menamparkan cambuk. Bang! Ye Chen membanting tangan batu giok wanita itu dengan tegas. Ah! Seperti dalam imajinasi, jiwa wanita berkulit putih itu terluka, dan seluruh kepalanya berdengung. Tentu saja, dia tidak mengharapkan cambuk besi hitam dan kekuatan aneh untuk memukul jiwa. Pada saat wanita putih itu pelit, Ye Chen memindahkan cambuk besi lagi, dan cambuk menghantam wanita kulit putih itu kembali. Biarkan kamu memukul saya. Biarkan kamu memukul saya. Hal berikutnya yang bisa saya dengar adalah Ye Chen berteriak dan menjerit. Dia mengocok cambuknya, dan sementara wanita berkulit putih itu masih dalam keadaan vertigo, dia mengocok cambuk besi dan menghancurkannya. Itu adalah saat kecerobohan dan kesalahan besar. Wanita berkulit putih kehilangan kekuatannya, itu adalah kekuatan kultivasinya, dan dia menjadi malu untuk sementara waktu. Segel aku. Dengan teriakan Ye Chen, dia melambaikan tangannya untuk mengorbankan Dun Jia Tianzi pada Daluo Sending, dan mengurung wanita berbaju putih di tempat yang kosong. Wanita kulit putih itu dilarang, dan Ye Chen mengambil cambuk. Setelah 3 napas, jiwa wanita putih yang terpana itu perlahan-lahan pulih dari rasa tidak tenangnya, dan ketika dia melihat bahwa dia dilarang, dia tidak dapat menahan diri untuk menatap Ye Chen. Biarkan aku pergi, atau kamu akan terlihat baik. Aduh, Ye Chen mengerucutkan lidahnya, kamu telah ditekan. Kamu sangat menggertak. Sepertinya kamu belum tahu situasinya. Apakah kamu tahu siapa aku? Wanita putih itu mendengus dingin. Aku peduli siapa kamu. Ye Chen melangkah maju, pertama-tama membalikkan wanita berpakaian putih, lalu dengan sadar mengambil tas penyimpanan wanita putih, dan bahkan aksesori pada wanita berpakaian putih dikumpulkan. Bersih. Berbalik, bayi yang dibawa oleh wanita kulit putih itu dibersihkan oleh barang-barang, dan dia melepas pakaiannya. Nak, kamu akan mati dengan sangat menyedihkan. Semua harta karun diambil oleh Ye Chen. Gadis berkulit putih itu putus asa, menatap Ye Chen mengertakkan gigi. Ye Chen tidak menjawab, tetapi dia menyentuh dagunya, dan memandangi wanita berkulit putih dengan seringai di wajahnya. Terlihat cantik, tidak buruk untuk pulang ke rumah untuk menjadi seorang istri, dan aku tertidur di malam hari dan merasa hebat. Ah! Setelah mendengar ucapan Ye Chen, wanita berkulit putih itu tergila-gila di tempat itu. Jika hukuman penjara dilepaskan pada saat ini, dia akan bergegas dan Ye Chen mati. Mengenai hal ini, Ye Chen mengabaikannya secara langsung, dan melambaikan tangannya untuk membawa wanita kulit putih ke dalam Daluo Sending, dan kemudian tidak lupa memberkati 9 anjing laut. Sebagai wanita kulit putih, dia tidak bisa menembus larangan Daluo Sending. Setelah itu, Ye Chen bertepuk tangan dan berjalan ke satu sisi. 3 jam kemudian, Ye Chen muncul lagi di kota naga campuran kuno. Pada saat ini, malam itu sangat dalam, dan kota kuno Mixed Dragon yang kacau menjadi jauh lebih tenang. Tanpa banyak berpikir, Ye Chen menutupi lapisan jubah hitam, terjun ke dalam kekosongan, dan kemudian menyelinap ke sarang sekte Zhengyang, Paviliun Kuno Changlong. Paviliun Kuno Changlong di malam hari sangat sunyi, dan tidak ada bayangan. Setelah Ye Chen berkeliaran sebentar, dia tidak menemukan kelainan, yang membuka mata Xianlun dengan samar. Setelah pemindaian selama seminggu, ia menemukan misteri Paviliun Kuno Changlong. Ada juga ruang kecil di ruang itu. Dia bahkan dapat melihat 2 sosok berdiri di dalamnya melalui ruang kecil. Satu adalah Namong Chang dan yang lainnya adalah Yang Yan. Begitu banyak yang telah dikumpulkan, dan kali ini aku kembali. Guru telapak tangan pasti sangat senang. Yang Yan mengumpulkan beberapa tas penyimpanan bersama, dan ekspresinya juga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku sudah menunggu begitu lama untuk kembali. Namong Chang dengan lembut mengusap janggutnya. Kalian, tidak perlu kembali. Begitu kata-kata Namong Chang jatuh, pintu dunia kecil ruang dibuka oleh Ye Chen.
Chapter 549-550. Siapa? Namong Chang dan Yang Yan tiba-tiba berbalik dan menjerit. Ye Chen mengabaikannya, tetapi memutar lehernya dengan keras, dan memandanginya dengan penuh minat, menyerahkan tas penyimpanan bisa membuatmu sangat gembira. Mencari kematian, Namong berteriak dengan keras, dan segera mulai bergerak, lubang jari menembus ruang itu. Ye Chen mencibir, tetapi dia tidak bergerak, tetapi ketika dia sampai ke Heimang, dia keluar dari sisi mereka, menghancurkan jari Namong Chang dengan satu telapak tangan, dan membalik Namong Chang dengan satu telapak tangan. Berdarah. Melihat ini, Yang Yan tiba-tiba berubah warna, dan menatap Lei Yan yang memandangi pandangan itu. Yin Ming akan mati. Bunuh. Menanggapi Yang Yan, Ye Chen membeku dengan dingin. Segera, Lei Yan dan Feng Yan menembak satu demi satu, Lei Yan membunuh Namong Chang, dan Feng Yan mengecam Yang Yan, yang akan dibawa pergi, ke telapak tangannya ketika mereka mendarat, keduanya berada dalam genangan darah. Ini adalah pertempuran tanpa ketegangan, Lei Yan dan Feng Ling adalah dewa dunia bawah yang sekarat. Namun, Namong Chang dan Yang Yan hanya dua biksu di surga ke-8 Netherworld. Kesenjangannya tidak begitu besar. Sebelum 5 gerakan, keduanya sepenuhnya dihapus dan diperbaiki, dan keseluruhannya runtuh di sana. Kamu, siapa kamu? Yang Yan dan Namong menatap Ye Chen dengan ngeri. Aku akan memberimu ide. Ye Chen tersenyum dan melambaikan tangan untuk melepaskan jubah hitam yang menutupi tubuhnya, mengungkapkan wajahnya yang agak tampan dan matanya yang gelap. Kamu, murid Namong Chang tiba-tiba menyusut seukuran jarum. Kamu, Ye Chen. Selain itu, Yang Yan juga memiliki mata yang menonjol, dan menatap Ye Chen dengan wajah yang luar biasa. Kamu masih hidup. Ini, bagaimana ini mungkin? Kamu jelas sudah. Petik 2. Jelas sudah mati, kan? Ye Chen mencibir di sudut mulutnya, sayangnya, hidup kakekku besar. Ini tidak mungkin. Yang Yan dan Namong Chang masih tidak bisa mempercayainya, masih menipu diri mereka sendiri dan menatap Ye Chen. Adegan ini, bagaimana mereka dapat menerima bahwa Ye Chen yang mati berdiri hidup-hidup di depan mereka, pemandangan itu mengejutkan. Kamu jalan dulu, Cheng Kun akan turun untuk menemanimu segera. Ye Chen muncul di mata Han Chen, tidak bermaksud membuang terlalu banyak waktu di sini, segera memegang pedang dan membunuh keduanya. Setelah memadamkan keduanya, Ye Chen mengambil tas penyimpanan di lengan Yang Yan, ketika dia membukanya, matanya tiba-tiba menyala. Benar saja, mereka semua adalah bahan untuk memperbaiki mantra Yin dan Yin. Ye Chen tertawa dengan nyaman, begitu banyak materi yang cukup baginya untuk memurnikan banyak Yin dan Heses, dan dia menyelamatkannya mencarinya. Panen itu cukup murah hati, menghancurkan sarang di sekolah Zhengyang dan memanen begitu banyak materi, jelas merupakan kemenangan besar. Setelah itu, Ye Chen menggeledah paviliun kuno Changlong lagi, meskipun hanya untung kecil, itu juga daging. Setelah menyelesaikan ini, Ye Chen tidak pergi, tetapi bersembunyi di dunia kecil ruang. Biarkan aku keluar. Segera, suara kicau wanita berbaju putih itu datang dari The Luo Sending. Ye Chen tidak perlu melihat, dia bisa melihat bahwa matanya sudah menyala, dan dia menatapnya dengan gigi terkatup. Jujur, tunggu suatu hari aku akan bebas, dan menemukan suami yang baik untukmu. Kamu, wanita berpakaian putih itu ingin berbicara lagi, tetapi Ye Chen langsung menutup The Luo Sending, dan kemudian mengeluarkan semua bayi yang digerebek dari wanita berpakaian putih. Saya harus mengatakan bahwa masih ada banyak harta dalam tas penyimpanan wanita kulit putih. Ada lebih dari 9 juta hanya untuk batu roh. Yang lain, seperti rumput roh, pil ajaib, dan alat-alat ajaib, adalah segalanya. Selain itu, hal yang paling memuaskan adalah bahwa bahkan ada metode rahasia di tas penyimpanannya. Mencari dewa. Sambil memegang gulungan rahasia, mata Ye Chen jatuh pada 3 tulisan tangan kuno yang ditulis oleh Long Fei Feng Wu pada gulungan itu. Untungnya, Ye Chen telah melengkapi catatan sejarah ini dengan buruk. Meskipun tulisan tangannya kuno, dia masih tahu. Segera, Ye Chen memecahkan segel pada gulungan itu dan membuka gulungan itu. Kemudian, huruf-huruf emas kecil muncul pada gulungan, yang sangat menyilaukan, tetapi semakin Ye Chen menentukan luar biasa dari teknik rahasia ini, yang dapat dikumpulkan oleh wanita berbaju putih, itu pasti tidak sederhana. Segera, Ye Chen menyapu, dan matanya menjadi lebih cerah semakin dia melihat. Misteri ini adalah metode rahasia untuk secara paksa mencari ingatan manusia, tetapi hanya jika tingkat jiwa lebih tinggi dari orang yang ingatannya sedang dicari, jika tidak maka kemungkinan akan menderita serangan balik. Benar-benar baik, Ye Chen segera duduk, lalu jatuh ke dalam pemahaman. Ini bukan proses yang panjang. Selama periode ini, Ye Chen memegang gulungan di tangannya, kadang-kadang alisnya terkunci, alisnya terentang, dan misteri pencarian sihir ilahi membuatnya menghela nafas dan takjub. 3 jam kemudian, saat Ye Chen meludahkan napas panjang, dia telah menguasai semua pengetahuan dalam mencari sihir. Jika dia ingin berkultivasi ke api murni, dia perlu lebih banyak waktu untuk mengasah. Pada saat ini, langit sudah terang. Ye Chen, dengan ekspresi bersemangat, berdiri dan berjalan keluar dari paviliun kuno Changlong. Kamu sudah dengar, Dacu hidup kembali. Begitu Ye Chen keluar, dia mendengar pembicaraan pejalan kaki yang lewat. Lucu, menjatuhkan lagi. Daftar Grid Chu Feng Yun diperbarui lagi. Seseorang menjelaskan,
Baru kemarin, seorang putra misterius dari kekuatan misterius muncul, hampir membunuh putra Huo Zun di Istana Haus Darah, dan Huo Zun hilang, dan dikejar setelahnya. Setelah lebih dari 90.000 mil, jika bukan karena yang kuat di Bloodthirsty Hall pada saat kritis, Huo Zun mungkin akan membencinya. Petik 2. Ada juga tubuh roh misterius dari Sekte Zhengyang, yang juga diserang oleh putra misterius dari kekuatan misterius. Lengan batu giok terputus dan dikejar dari Dongling ke Sishu, tapi untungnya, dia juga melarikan diri. Petik 2. Siapa ini? Jadi digantung. Seseorang berteriak, bahkan tubuh Tai Yin dan tubuh Xuan Ling dikalahkan. Sangat aneh bahwa kamu mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, Chu besar ini benar-benar berbakat. Yang pertama adalah tubuh Xuan Ling dan Ye Chen Heng Yuezong, dan kemudian tuan rumah Jiu Cheng Heng Yuezong, dan kemudian tubuh Tai Yin dan Qin Yu. Seorang pria yang lebih baik daripada garpu sapi sekarang kehabisan putra misterius yang juga ada dalam darah langit. Apa yang salah dengan Chu? Petik 2. Dalam argumen itu, mata Ye Chen menyipit menjadi garis, dan matanya bersinar dengan cahaya yang tidak pasti. Anak kekuatan misterius. Ye Chen bergumam dan berduka, itu bukan putra dari dinasti Dewa Pembunuh. Dia hampir bisa membunuh Zhong Li, Huo Zun dan Jining Suang tidak akan menjadi lawannya. Aku hanya tidak tahu bahwa putra misterius itu lebih lemah dan lebih kuat daripada Qin Yu. Saat Ye Chen mengerang, pertengkaran di jalan berlanjut. Keduanya mengalahkan tubuh awan mendung dan tubuh roh misterius. Aku takut generasi muda Dacu dapat menyaingi putra kekuatan misterius, mungkin hanya Jiu Cheng, tuan rumah Heng Yuezong. Dacu benar-benar berbakat. Aku benar-benar ingin melihat tuan rumah dan pertarungan puncak putra misterius dari kekuatan misterius. Salah satunya akan menjadi kaisar Dacu berikutnya. Dalam perdebatan, Ye Chen perlahan-lahan mencapai pusat kota dan melangkah ke arah teleportasi di altar. Dengan cara ini, dia pada dasarnya menentukan bahwa putra misterius dari kekuatan misterius adalah orang yang membunuh para dewa. Kelahiran dinasti Dewa Pembunuh bukanlah berita baik, yang paling ingin dilakukan Ye Chen sekarang adalah kembali untuk memperbaiki Yin Ming, dan kemudian menyatukan Yan Huang dan membunuh Nanchu. Dengan rotasi cepat susunan teleportasi, Ye Chen menghilang di atas altar. Selanjutnya, Ye Chen dapat digambarkan sebagai non-stop, terus-menerus menggunakan tim teleportasi di kota kuno, bagaimana ia dan 3 mata rantai kuno datang, bagaimana ia kembali. 3 jam kemudian, dia kembali ke Yan Huang Lingshan lagi. Begitu dia masuk, Hong Chen Sui keluar. Dia memandang Ye Chen dengan takjub, mengapa kamu sendirian, 3 mata rantai kuno. Siapa yang tahu di mana harus gila, kata Ye Chen santai. Darchu mengejutkan lagi. Hong Chen Sui berbisik, dan kemudian melambaikan batu giok Jen, menyerahkannya kepada Ye Chen, ini adalah informasi yang baru saja berlalu. Ye Chen mengambilnya dan menghancurkannya di tempat. Segera, sebuah pesan besar mengalir ke pikiran saya. Informasi dalam jade bambu mengacu pada putra misterius, yang mengalahkan tubuh mendung dan tubuh jiwa misterius. Setelah membaca, mata Ye Chen menyipit lagi. Sepertinya kamu sudah mengetahuinya. Melihat Ye Chen tanpa kejutan sedikit pun, Hong Chen Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Baru saja mendengarnya, tubuh Tai Yin dan tubuh roh misterius dikalahkan. Hong Chen Sui melirik Ye Chen, kata-kata itu sangat bermakna. Aku takut generasi muda Dacu, yang bisa menandinginya, hanya kamu dan Jiu Cheng yang menjadi tuan rumah Yin Xiping sekarang, mungkin sebentar lagi, Anda akan bertemu. Saya ingin mengatakan bahwa dia tidak boleh terpengaruh. Kultivasinya lebih tinggi daripada Anda. Jika dia tidak hati-hati, dia akan banyak menderita. Petik 2. Tidak jelas siapa yang kalah atau menang. Ye Chen tersenyum, tetapi matanya bersinar dengan percaya diri. Meskipun dia tidak bisa melawan beberapa orang tua, dia pikir dia termasuk di antara biksu yang lebih muda. Tidak ada yang takut. Kau jaga dirimu sendiri, kata. Hong Chen Sui akan berbalik dan pergi, tetapi dihentikan oleh Ye Chen. Aku memintamu untuk memilah-milah informasi Heng Yuezong. Aku belum menemukan jawabannya. Ye Chen memandang Hong Chen Sui. Sudah begitu lama, jaringan intelijen Ren-Ren belum sepenuhnya pulih. Segera, bisik Hong Chen Sui. Sesegera mungkin, Ye Chen meninggalkan sebuah kalimat, menuju ke puncak gunungnya sendiri, untuk membuat materi dijarah dari sarang Zhengyang Zong untuk membuat Yin Yin mengutuk satu persatu untuk meningkatkan kekuatan Yan Huang. Hai, melihat ke belakang Ye Chen, debu merah di belakangnya tidak bisa membantu tetapi mendesah. Maafkan keegoisan saya, kekuatan Zhengyang Zong, dan kekuatan Yan Huang Zong, bahkan dengan Heng Yuezong, sulit untuk bersaing dengan itu. Petik 2. Di sini, Ye Chen telah kembali ke dunia kecil ruang, dan kemudian melambaikan tangannya untuk sepenuhnya menutup pintu ruang angkasa. Kemudian, Ye Chen mengeluarkan materi untuk menyempurnakan mantra Yinming. Kemudian, tubuh Jizong juga dibawa keluar. Lakukan saja, Ye Chen tidak menyeret. Api peri emas terbakar, membungkus banyak bahan, dan kemudian mengikuti metode misterius tertentu, mereka bergabung bersama. Ini bukan proses yang panjang. 2 hari kemudian, tubuh Jizong telah disempurnakan menjadi jenderal yang sedih. Dibandingkan dengan Lei Yan dan Feng Yan, kematian fisik Jizong akan kurang kuat, karena tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada Lei Yan dan Feng Ling, dan garis keturunan istimewanya juga menambah kekuatannya. Banyak, aku akan memberimu famous api terkenal.
Ye Chen menepuk api Mumu Nune dengan lembut, dan dia masih menyukai Zunyin. Selanjutnya, Ye Chen tidak beristirahat, dan materi lainnya juga diambil. Tujuannya jelas, yaitu, untuk menggunakan semua bahan ini menjadi mantra Yinyin. Pada hari-hari ini, setelah banyak perang, ia juga mengumpulkan banyak daging yang kuat. Hanya daging 9 surgawi yang kuat di dunia neter yang bisa masuk ke matanya. Kecuali jika ia tidak memiliki daging yang kuat seperti langit sekarang, ia tidak akan mau menggunakan mantra Yin ke dalam mereka, karena bahan untuk membuat mantra Yin terlalu sulit ditemukan. Waktu berlalu perlahan, dan dalam sekejap, itu 9 hari. Selama 9 hari ini, Ye Chen tidak berhenti sedikitpun. Jika Anda berjalan ke dalamnya, Anda akan malu bahwa itu adalah darah agung dari tubuh kuno yang sunyi, 9 avatar terus-menerus mentransmisikan Goblin Yuan, dan 9 avatar terus-menerus mentransmisikan kekuatan bintang-bintang, yang juga membuat penampilan Ye Chen menjadi banyak dekadensi, janggutnya penuh dengan janggut, matanya merah, dan matanya lelah. Namun, dengan kerja keras, Ye Chen bukannya tanpa hasil. Pada saat ini, ada 9 orang berpakaian hitam berdiri di depannya, semua tampak bodoh, semua mata kosong, dan sedikit fluktuasi emosional di wajahnya. Ini adalah hasil dari kerja siang dan malamnya pada tanggal 9. Ada total 9 dinasti Yin, dan semuanya dipilih dengan cermat olehnya. Setiap tubuh suci ditempa oleh api peri. Level, Sampai saat ini, Ye Chen menghembuskan napas berat, dan duduk lelah di rumput. Namun segera, 9 penatua yang dikirim olehnya untuk mencari materi kembali, mereka juga membawa banyak bahan, di antaranya, bahan untuk memperbaiki Yin mantra tidak banyak, dan lebih banyak lagi bahan untuk perbaikan. Ambillah, mundurlah ke level berikutnya. Ye Chen melemparkan 9 yuan-yuan dan yang kosong ke 9 penatua. Kosong yuan dan, sama seperti Huang Dasan hari itu, wajah 9 orang itu sangat terkejut, dan mata mereka cemerlang. Ke-9 orang ini semuanya 8 di langit, mereka telah berada di dunia ini untuk waktu yang lama, yang mereka butuhkan hanyalah kesempatan. Dan kesempatan ini, sekarang Ye Chen memberi mereka, efek magis Yuandan di ranah kehampaan. Mereka masih tahu, bukan kebetulan, beberapa hari kemudian, mereka adalah pejuang sejati di dunia kesendirian yang sunyi. Terima kasih, Tuhan. Meskipun mereka benar-benar ingin tahu di mana Ye Chen memiliki begitu banyak Yuandan, tetapi mereka bertujuh memberi hadiah kegembiraan. Ayo, tangkap 9 orang ini. Ye Chen melemparkan selembar kertas kosong dengan nama-nama 9 orang yang tertulis di atasnya, dan kultivasi itu tanpa kecuali adalah praktik surga ke-8 di dunia Belanda. Aku akan pergi sekarang. 9 orang mundur. Segera, 9 penatua lainnya datang ke ruang kecil ruang. Untuk pertama kalinya, Ye Chen mengeluarkan sebuah gulungan. Bahan-bahan di atas, berapa banyak yang Anda temukan untuk saya, biaya batu spiritual, pergi ke pavilion Yan Huang Lingxi untuk mengumpulkan, uang bukan masalah, bahan penting, dan naik secepat mungkin. Petik 2. Dengan perintah itu, 9 orang telah keluar dari ruang kecil ruang itu. Setelah mereka pergi, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan datang ke tungku alkimia lagi. Akibatnya, Ye Chen, yang sudah lama tidak bernafas, menempatkan keajaiban di mulutnya, dan sekali lagi jatuh ke dalam keadaan gila. Tungku alkimia besar diambil, dan tanaman rumput roh dimasukkan ke dalamnya. Mungkin karena kemajuan jiwanya, kecepatan Ye Chen untuk memperbaiki Ling dan semakin cepat dan lebih cepat, dan dia menjadi semakin mahir. Sebelumnya, itu adalah satu persatu pemurnian, tapi sekarang semuanya adalah pemurnian yang banyak. Keluar dari dan. Dunia kecil ruang akan terdengar seperti suara sesekali, seluruh dunia kecil ruang akan penuh dengan aroma obat dan aroma yang kuat. Ye Chen terlihat lebih dekaden, seluruh rambutnya menjadi berantakan, matanya sudah cekung, matanya yang gelap tertutup oleh darah, tetapi ekspresinya dia terlihat lelah. Adegan ini jatuh di mata wanita berbaju putih tertutup di Daluo Sending, yang membuatnya sedikit terkejut. Hari-hari ini, baik penyempurnaan Ye Chen dari Yin dan Ming, dan penyempurnaan Ye Chen dari Ling Dan, berada di bawah pengawasannya. Itu hanya alam spiritual. Wanita berpakaian putih bergumam, dan matanya masih kagum. Kekuatan tempur hampir tak terkalahkan dalam urutan yang sama, dan dia adalah seorang alkemis, mewarisi asal-usul tubuh suci kuno. Tuhan benar-benar peduli padanya, dan dia mendapat banyak peluang di usia ini. Bisikan seorang wanita berkulit putih secara alami tidak terdengar oleh Ye Chen. Pada saat ini, semua energinya ada pada memperbaiki eliksir. Dia memiliki perasaan bahwa untuk waktu yang lama untuk datang, baik dia maupun Yan Huang tidak akan memiliki kesempatan untuk beristirahat. Istana yang haus darah melihatnya dengan amarah, dewa pembunuh merajalela, Tian Huang menunggu untuk melampirkannya, dan ada Heng Yuesong. Buat dia penguasa Yan dan Huang merasakan tekanan. Chapter 551-552. Keluar dari dan. Dengan kesederhanaan Ye Chen, dia menepuknya di tungku alkimia, dan lebih dari selusin keajaiban diguncang, dan dia melambaikan tangan ke lengan bajunya. Segera, Ye Chen membeku dan menatap Venus. Pergi. Menggelengkan kepalanya, Ye Chen menuangkan beberapa suapan roh ke dalam mulutnya, dan kemudian menjatuhkan rumput roh ke dalam tungku alkimia lagi. Bocah ini gila. Wanita berkulit putih yang ditekan di Daluo Sending tertegun lebih dari sekali. Hari-hari ini, dia mulai melihat Ling Dan yang gila penyulingan Ye Chen,
tidak pernah berhenti sejenak, dia seperti monumen berdiri, selalu berdiri di depan tungku alkimia. Dalam sekejap, itu hari yang lain. Selama periode itu, para penatua yang dikirim oleh Ye Chen kembali satu demi satu, dan mereka juga membawa banyak roh untuk memperbaiki eliksir. Namun, 9 dari mereka jarang menemukan bahan untuk memperbaiki mantra Yin, yang membuat Ye Chen sangat menyesal. Namun, Ye Chen tidak ragu-ragu. Setiap kali para penatua datang untuk bertemu, mereka akan menerima hadiah dari Yuandan, dan kemudian akan ada 9 penatua lainnya untuk melanjutkan misi mereka dan terus menemukan bahan untuk memperbaiki semangat. Jadi, satu gelombang hilang, dan gelombang berikutnya. Gelombang orang dapat bergerak bola-balik, tetapi Ye Chen tidak beristirahat dari awal hingga akhir. Tubuhnya yang ereksi menjadi sedikit pelit, rambut hitam panjangnya, beberapa helai tambahan perak, darah dan darah sangat ekstrim. Depresi berlanjut, dan ekaristik kuno menjadi letih. Pada saat ini, itu adalah seorang wanita berpakaian putih di The Luo Sending. Namun, upaya Ye Chen tidak sia-sia. Pada hari ini, dengan cahaya yang menyinari malam, darah dan darah mengalir keluar dari puncak gunung. Hah! Segera, ada gumaman dari semua sisi, Huang Dasan telah maju ke surga langit ke-9. Setelah Huang Dasan, beberapa puncak Yan Huang Lingshan berturut-turut diisi dengan cahaya dan melayang tinggi di langit. Darah dan darah yang agung mengalir ke langit. Satu persatu, Ye Chen memberi hadiah kepada para tetua Yuandan, yang berada di dunia bawah yang kosong. 9 surga di Netherworld. Adapun sisanya, ada hari ketika ada 3 penatua dari langit ke-8 langit, dan perbedaannya hanya 3 menit sebelum dan sesudah, dan mereka maju ke langit ke-9 langit. Ini adalah adegan besar, membiarkan orang-orang Yan Huang saling memandang. Ada apa? Kau jago berkonsultasi. Gunung Hanyan yang besar milik Yan Huang, menggaruk-garuk kepalanya lebih dari sekali. Si Mei, bagaimana menurutmu tentang masalah ini? Di puncak gunung, memandang Chang Hong yang berubah langit, Zhong Jiang melirik salju debu merah di sebelahnya. Bukan kebetulan bahwa begitu banyak orang telah memecahkan kemacetan dalam beberapa hari terakhir. Baceng adalah ramuan yang disempurnakan Ye Chen, bisik Hong Chen Sui. Berbicara, dia tidak lupa melirik Lingshan di mana Ye Chen berada. Saya bertanya kepada Huang Dasan. Dia pernah berkata bahwa Ye Chen yang memberinya hadiah dengan dunia kosong, Yuandan, yang membantunya. Menerobos ke tingkat ke-9 dari dunia kosong. Suan Ning Yuandan. Mata Zhong Jiang menyipit sejenak, dan ada kejutan di matanya. Mungkinkah begitu banyak orang menerobos ke tempat ke-9 Ning Yuanjing, itu karena Ye Chen memberi mereka Suan Yuandan. Sepertinya dugaan ini kemungkinan besar benar. Dia adalah Dan Seng, dia memiliki kekuatan ini. Celepuk. Saat keduanya berbicara, Ye Chen, yang masih memperbaiki alkimia, jatuh ke tanah. Dia kelelahan, dan akhirnya jatuh. Nak, apakah kamu gila? Kamu tidak bisa membuatnya seperti ini. Dalam pikiranku, suara Taiksu Gulong terdengar. Cerukan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa seperti itu cepat atau lambat akan melukai kamu, kamu tidak apa-apa. Siapa yang menjadikanku Tuhan Suci? Ye Chen melemparkan Venus dari matanya dan memasukkan beberapa keajaiban ke dalam mulutnya. Kamu orang gila, tenang, kamu tidak bisa mati. Kulit pucat sedikit berdarah, Ye Chen bertanya, aku mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, orang misterius hampir membunuh tubuh misterius, kamu harus tahu tentang itu. Petik 2, tahu, aku tidak tahu. Yang bisa didengar Ye Chen hanyalah suara desahan Gulong yang tidak jelas. Aku aneh, Cu besar ini, bagaimana bisa ada begitu banyak pembuluh darah di langit? Taiksu Gulong menggosok alisnya dengan keras, tubuh Xuanling, tubuh sejati Taiyin, tubuh suci aborigin, juga dengan dewa fana itu, bahkan jika ditempatkan di benua tandus dan langit dan dunia, mereka semua adalah dupa. Dewa yang mudah rusak, Ye Chen tidak kusut. Darah semacam ini juga semacam darah di langit. Tentu saja, meskipun darah ini lebih jarang daripada tubuh suci kuno, itu juga semacam penghentian ke surga. Mereka telah mewarisi dewa kuno untuk memberikan kesaksian, dan benar-benar ada dewa mati dalam sejarah. Kaisar, di zaman kuno, ada juga dewa sekarat Dacheng yang hampir bertanya kepada Kaisar, tetapi dia tidak memiliki cukup uang dan menjadi pembunuh bayaran yang dikirim oleh 9 dewa. Bukti dengan membunuh. Ye Chen mengerutkan kening, lebih yakin bahwa pria itu adalah orang bijak dari dewa pembunuh. Tunggu, kamu mungkin akan bertemu orang itu segera, Taiksu Gulong berbisik, pengingat yang serius, hati-hati dengan Fei Lei Jue-nya, bahkan jika kamu ceroboh, kamu akan tertangkap di tempat. Kemungkinan pengetahuan tidak boleh dianggap sembarangan, dan Anda tidak boleh meremehkannya. Aku tidak pernah meremehkannya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan ketika alam kosong itu berat, ia hampir membunuh Zhongli. Orang seperti itu akan membuat Ye Chen cemburu. Mengapa ia meremehkannya? Keduanya menghentikan pembicaraan karena Ye Chen, orang gila, sudah berdiri lagi dan datang ke tungku alkimia. Menutup matanya, Ye Chen mengambil napas keras dan mulai lagi, di bawah lengan baju, melemparkan banyak rumput roh ke dalam tungku alkimia. Pada hari ini, Ye Chen berhenti setelah hanya 6 hari pemurnian. Meskipun dia benar-benar ingin bekerja keras selama 10 hari setengah bulan, tetapi rumput roh untuk memurnikan eliksir tidak banyak tersedia, dan para penatua yang dikirim memiliki bahan yang terbatas untuk dibawa kembali. Sudah waktunya untuk keluar dari bea cukai.
Ye Chen menggosok alisnya, hanya merasa tubuhnya berkibar, hari ini benar-benar terlalu mahal. Namun, sebelum Ye Chen keluar dari dunia kecil ruang angkasa, suara Zong Jiang muncul di benaknya dari luar, keluarga Tianzong datang. Dikatakan bahwa semua keletihan Ye Chen telah terhapus. Sejak Ling Hao dan Mo San pergi pada hari itu, keluarga Tianzong belum mendengarnya, dan tidak ada yang mengirim siapapun untuk membahas aliansi. Ye Chen berpikir bahwa aliansi itu tidak mungkin, dan dia tidak berharap bahwa keluarga Tianzong akan mengirim seseorang lagi. Setelah perawatan singkat, Ye Chen buru-buru berjalan keluar dari dunia kecil ruang. Untuk keluarga Tianzong, dia masih menghargainya. Lagi-lagi, nilai keluarga Tianzong jelas lebih tinggi daripada keluarga Su dan Spring and Autumn City Su, nenek moyang lama Chu Changzong dari Tianzong jelas merupakan eksistensi teratas di alam sok angkasa. Jika Anda menariknya, tambahkan mereka ke kuning sekarang kekuatannya, sudah memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan Tian Huang. Keluar dari dunia kecil ruang, Ye Chen pergi tanpa henti ke Istana Kuning. Di matanya, dia melihat dua sosok yang dikenalnya, seorang pemuda kulit putih dan seorang pria paruh baya dengan jubah piton. Dengan hati-hati, bukankah kedua orang ini Ling Hao dan Mo San? Su berjalan terlalu cepat, Ye Chen tidak pernah tahu bahwa sebelum keduanya, ada seorang lelaki tua berambut putih. Pada saat ini, dia sedang melihat kembali pada sebuah gambar yang menakjubkan dari gunung-gunung dan sungai-sungai di dinding istana. Pria tua berambut putih ini ramping, mengenakan pakaian polos, gaya abadi, dan memiliki temperamen santai. Tidak ada atmosfer biksu untuk diungkapkan, tetapi memberikan perasaan depresi yang ekstrim, yang merupakan aura pembangkit tenaga kelas dunia yang eksklusif. Surga, leluhur Tianzong. Aku tidak tahu apakah itu karena dia lelah atau karena dia sedang terburu-buru, dia hampir jatuh ke tanah. Bagaimana mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa leluhur Tianzong akan datang untuk bernegosiasi secara langsung. Bukan hanya dia, tetapi bahkan Zong Jiang, Hong Chen Sui, leluhur keluarga Su dan Zong Li di Istana Bumi terkejut, dan leluhur Tianzong datang sendiri, yang benar-benar melebihi harapan mereka. Junior Qin Yu, saya telah bertemu dengan Senior Chu. Ye Chen bergegas maju, dan memberi hormat dengan hormat. Mendengar kata-kata Ye Chen, leluhur Tianzong menarik matanya dari peta 9 gunung dan sungai, perlahan-lahan berbalik, tersenyum lembut, dan memandang Ye Chen dengan ramah, Tuan Yan Huang, jangan datang ke sini. Para pendahulu berbicara keras, panggil aku Qin Yu. Ye Chengxi tersenyum. Pada senioritas, saya lebih tinggi dari Anda, tetapi pada identitas, Anda dan saya berada pada level yang sama. Leluhur Tianzong tersenyum ramah. Di mana seniornya, silakan masuk. Setelah salam sederhana, semua orang duduk. Di depan meja besar, Ye Chen dan Zong Jiang duduk di samping, dan leluhur Tianzong duduk di samping. Suasana sekarang sangat dekat, tetapi setelah semua orang duduk, suasana menjadi sedikit suram, karena negosiasi berikutnya tidak akan mempertimbangkan sentimen manusia, dan perselisihan tidak dapat dihindari. Selain itu, kali ini, Yan Huang bukan satu-satunya di pihak Yan Huang, bahkan Zong Jiang dan Hong Chen Sui bergabung dengan mereka, kekuatan Yan Huang ada di sini, yang menunjukkan pentingnya Kaisar Tianzong. Batuk. Setelah kesunyian sederhana, Ye Chen memecahkan ketenangan dengan batuk ringan. Senior, jika ada yang salah dengan kata-kata junior, tolong tanyakan juga pada Hai Han. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan bertanya, tapi aku tidak tahu apakah para senior ada di sini, tetapi mereka sedang mendiskusikan Yan Huang dan aliansi keluarga Tianzong. Saya melihat leluhur Tianzong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Ye Chen mengerutkan kening satu demi satu, para senior kamu di sini saat ini. Aku sudah tua, dan aku harus mempertimbangkan masa depan untuk keluarga sebelumnya. Ini adalah saat yang penting. Kali ini, alih-alih berbicara tentang aliansi, keluarga Tianzong bergabung dengan Yan Huang. Leluhur Tianzong masih tersenyum seperti angin musim semi. Begitu kata-kata keluar, Zong Jiang dan yang lainnya saling memandang, tapi tatapan terakhir semua berkumpul di tubuh Ye Chen tanpa kecuali. Di sini, Ye Chen menyentuh ujung hidungnya dan memandang leluhur Tianzong dengan mencibir, "Senior, bukankah seharusnya kau masih ingin aku menjadi menantumu dari keluarga Tianzong? Aku tidak bisa melakukannya. Pernikahan Anda tidak dapat mengajukan pertanyaan." Tuan Yan dan Huang tidak perlu gugup, leluhur Tianzong tersenyum, orang tua itu bukan orang yang tidak masuk akal, takdir. Tidak ada, tidak perlu memaksa, keluarga Tianzong tidak akan menggunakan ini untuk menahan. Mendengar ini, Ye Chen sangat lega. Tapi aku tidak tahu kondisi apa yang dimiliki Tianzong Taoyou. Zong Jiang dengan ragu memandang leluhur Tianzong. Bergabung dengan Yan Huang, kamu dan aku adalah satu keluarga. Kondisi yang disebut tidak masuk akal. Tidak ada syarat. Kali ini, bukan hanya Zong Jiang dan Hong Chen Sui, tetapi Ye Chen agresif di tempat. Mereka berpikir bahwa leluhur Tianzong akan datang sendiri. Negosiasi ini akan berlarut-larut dan sangat sulit, tetapi kesederhanaan dan kesederhanaan leluhur Tianzong mencegahnya untuk berbalik sejenak. Kali ini, seperti terakhir kali, Ye Chen tertangkap basah. Melihat semua orang tampak agak aneh, leluhur Tianzong tersenyum ringan, saya juga mengundang semua pengikut Tao untuk membangun gunung spiritual untuk keluarga Tianzong saya. 3 hari kemudian, keluarga Tianzong saya akan pindah. Begitu komentar ini keluar, semua orang yang bereaksi tiba-tiba menjadi jernih.
Negosiasi tidak bisa lebih mulus, yang membuat mereka bersemangat. Kekuatan keluarga Tianzong sangat jelas. Hanya nenek moyang Tianzong yang cukup untuk membayar mereka dengan harga berapapun untuk menang. Selain itu, bergabung dengan keluarga Tianzong membuat semua orang mulai menggambar cetak biru besar di pikiran mereka. Tak perlu dikatakan, cetak biru besar ini adalah penyatuan Yan Huang. Dengan bergabungnya keluarga Tianzong, kekuatan Yan Huang pasti akan meningkat, dan ia memiliki kualifikasi penuh untuk bersaing secara positif dengan Tian Huang. Terutama Zhong Jiang, Hong Chengsui, dan Zhong Li, ketiga veteran Yan Huang paling bersemangat, karena tak lama kemudian, Yan Huang, yang telah terpecah selama ratusan tahun, akan bertarung dalam pertempuran terakhir, dan setelah pertempuran ini, Yan Huang harus menjadi persatuan. Sudah beres. Keheningan di tanah istana, karena Ye Chen mengucapkan sepatah kata pun. Selamat datang keluarga Tianzong untuk bergabung. Zhong Jiang dan Hong Chengsui juga bangkit dan tersenyum. Tentu saja, ketika semua orang bersukacita, leluhur Tianzong batuk dan memandang Ye Chen, teman kecilku, aku punya sedikit permintaan, aku tidak tahu apakah kamu bisa setuju. Lanjut senior bisa mengatakannya, bahwa jika mereka bisa melakukannya, mereka tidak akan berhenti. Ye Chen menepuk dadanya secara langsung, dan seluruh keluarga bergabung dengan Yan Huang, dan permintaan kecil untuk Wall. Bisakah kamu membiarkan putriku pergi? Perempuan, putri, Ye Chen tertegun saat dia mendengar ini. Bukan hanya dia yang terpana, mereka juga terpana oleh Zhong Jiang, mereka bisa memberitahu leluhur Tianzong bahwa putrinya tidak di Yan Huang, tangkap putri Anda. Apakah kamu memakannya? Di mana pendahulunya mulai, bagaimana mungkin putri Anda berada di Yan Huang? Anda pasti salah. Setelah dipaksa, Ye Chen memandang leluhur Tianzong sejenak. Tidak ada yang salah. Tanpa menunggu leluhur Tianzong, Ling Hao berbicara, dan menatap Ye Chen dengan garis hitam di wajahnya. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak berguna ini, dan biarkan bibiku keluar dengan cepat. Aku berkata, kamu tidak benar, bibimu tidak di kuningku sama sekali, kata Ye Chen buru-buru. Tidak lagi, tidak atau tidak, tunggu. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, lalu dia menghela nafas lembut, dan kemudian, di bawah perhatian semua orang, mata mereka berputar. Tampaknya sedang berpikir tentang hal itu, wajah Ye Chen menjadi sangat luar biasa, dan sudut mulutnya bergerak bolak-balik belasan kali. Melihat Ye Chen melakukan ini, Zhong Jiang dan yang lainnya memandang Ye Chen satu demi satu. Mereka semua adalah orang tua. Dari penampilan aneh Ye Chen, kita dapat melihat bahwa putri leluhur pada hari itu adalah 80% di sini. Keke, di bawah selusin pasang mata, Ye Chen menutupi dahinya, lalu melambaikan tangan dan mengeluarkan Daluo Sending, dan kemudian menunjuk ke wanita kulit putih yang ditekan di dalam, dan bertanya, para senior mengenalinya, tetapi dia. Chapter 453-454 Di istana, karena sepatah kata dari Ye Chen, suasana menjadi sangat sunyi segera. Misalnya, leluhur Tianzong tidak terlihat begitu tampan, terutama Ling Hao dan Mo San, sudah ada keinginan untuk membunuh Ye Chen. Seperti Zhong Jiang, menatap wanita kulit putih yang tertekan di Daluo Sending, wajahnya menjadi sangat indah, dan sudut-sudut mulutnya bola-balik seperti Ye Chen. Dunia ini sungguh menakjubkan. Sebelum keluarga Tianzong sengaja meminta Ye Chen untuk menikahi putri leluhur Tianzong, tetapi Ye Chen tidak setuju dengan pengiriman ini. Lebih baik sekarang, seseorang datang ke pintu Anda. Pada akhirnya, itu ditekan oleh Anda. Anda harus tahu bahwa dia hampir istri Anda. Yang lucu adalah bahwa Anda sama sekali tidak tahu lelucon. Di sini, Ye Chen menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Sampai sekarang, dia benar-benar mengerti mengapa wanita kulit putih mengejarnya sepanjang jalan, dan dia harus membiarkannya kembali bersamanya lebih dari sekali. Ternyata puncaknya ada di sini. Tidak membiarkan orang pergi. Hong Chengsui pertama bereaksi, dan menamparkan Ye Chen di tanah dengan tamparan. Wolverine bangkit, Ye Chen buru-buru mengangkat pengekang Daluo Sending. Kemudian, barang tidak banyak bicara, dan dia melarikan diri. Ternyata langkahnya masih sangat bijak, karena begitu larangan Gatling dicabut, tangan batu giok kristal telah difoto, dan Chu Lingyu, yang matanya menyala, melompat keluar. Aku membunuhmu. Segera, suara menusuk Chu Lingyu terdengar di istana bawah tanah yang besar. Kesalahpahaman adalah kesalahpahaman. Ye Chengxian tersenyum, dan dikejar oleh Chu Lingyu adalah istana mandi. Kesalahpahaman. Aku membuatmu salah paham. Segera, serigala menangis Ye Chen menjerit di istana. Bang, pound, kuang sial, boom. Tiba-tiba, istana bawah tanah yang besar menjadi sangat tidak nyaman. Tangan Chu Lingyu tidak ringan atau berat, dan Ye Chen bahkan tidak bisa mengenali kerabatnya. Di sini, Zhong Jiang dan Hong Chengsui menoleh dan tidak tahan untuk melihat langsung. Kekokohan Chu Lingyu jauh melampaui harapan mereka. Tapi pikirkan juga, kecantikan yang tiada taranya, wanita yang begitu kuat dan kuat, menikahi anakmu dengan sombong, dan aku tidak tahu mana dari berkat perbaikan hidupmu, tapi anakmu masih menolak itu juga telah menekan orang selama hampir sebulan. Pantas. Dua kata ini muncul di hati mereka. Yuer. Segera, leluhur Tianzong menghela nafas dengan lembut. Meskipun Ye Chen kesal dengan menekan Chu Lingyu, tapi di sini adalah Yan Huang. Ye Chen adalah tuan Yan Huang, dan itu tidak mudah untuk dilakukan.
Terlalu banyak. Ayah, kamu tidak perlu khawatir tentang itu dendamku bersamanya. Chu Lingyu tidak berhenti karena leluhur-leluhur Tianzong, dan menerbangkan Ye Chenyu dengan tamparan. Sebelum Ye Chen mendarat, ada kipas yang terbang keluar. Lucu, leluhur Tianzong menembak dan mengintervensi dengan kuat, menghentikan Chu Lingyu. Ayah, mundur, bang. Ye Chen, yang telah dikipasi, akhirnya mendarat, dan seluruh bawang dimasukkan ke tanah. Melihat ini, leluhur keluarga Su bergegas maju dan meraih Ye Chen dengan satu tangan dan menariknya keluar. Ketika semua orang melihat wajah Ye Chen, hatinya tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Wajah Ye Chen benar-benar bengkok. Jujur, Ye Chen benar-benar jujur saat ini, dan keseluruhannya seperti kerja keras. Dia berjongkok di tanah seperti penjahat, memegang kepalanya dengan kedua tangan, dan rambut hitam seperti air terjun, keseluruhan berubah menjadi kandang ayam. Keke, ketika dia melihat ini, leluhur Tianzong batuk, dan ekspresinya sedikit memalukan. Tuannya, Huang Sheng, merasa malu oleh bayi perempuannya, dan suasananya masih canggung. Aku akan kembali sebentar lagi. Bagaimanapun juga, leluhur Tianzong mengangkat tangannya dan buru-buru mengambil langkahnya, memaksa Chu Linger menjauh dari istana Yan Huangdi. Orang yang berjalan dipanggil cepat. Dia dan Ling Hao tidak ada hubungannya dengan itu, kecuali Chu Lingyu. Ketika melewati Ye Chen, dia berpikir tentang menarik lengan bajunya dan meletakkan Ye Chen di tanah lagi, tapi dia tertangkap di tempat oleh leluhurnya Tianzong. Sudah, setelah mereka pergi, Ye Chen duduk di tanah dengan pantat, tetapi menyeringai dan tanpa wajah. Tertawa, kamu masih bisa tertawa. Hong Chengsui menatap Ye Chen dengan tajam. Kenapa kamu tidak tertawa? Ye Chen mengacak-acak rambutnya dengan narsis. Sayangku, kulitku tebal, dan bukan masalah besar untuk mengalahkannya. Dibandingkan dengan penambahan tanpa syarat Tianzong si Jia dari Yan Huang, ini bukan apa-apa. Petik 2. Berbicara tentang keluarga Tianzong tanpa syarat bergabung dengan Yan Huang, mata Zong Jiang tiba-tiba menjadi sangat cerah. Segera beberapa orang berbalik dan keluar. Kemudian, seluruh Yan Huang yang kuat dipanggil. Di sekitar Yan Huang Lingshan, sebuah dunia dibuka kembali. Lingshan yang luar biasa berdiri, dan tidak ada yang menganggur. Jadi, satu hari berlalu dengan tenang. Pada malam hari kedua, barang-barang dari 3 mata rantai kuno kembali, dan mereka juga membawa seseorang. Ini adalah model kuno berhidung sapi kuno yang terlihat cukup serius, tetapi terlihat seperti 3 tautan klasik, memiliki mata yang tua dan selalu memiliki pencuri. Aku berkata pada Lao Gu, Yan Huang ini tidak buruk sekarang. Pria tua berhidung sapi itu melihat sekeliling. Ya, benar, kedatangan keduanya secara alami mengejutkan Zong Jiang. Ketika mereka melihat jalan Tuan Yubi, mata Zong Jiang sedikit menyipit, dan mereka saling memandang, Tao tanpa batas. Yo, kamu bahkan mengenaliku, pria tua berhidung sapi bernama Wu Dao Dao mengangkat alisnya. Aku dengar Dao You sudah meninggal. Aku tidak pernah memikirkannya. Zong Jiang menghela nafas. Saya tidak pernah mengira lelaki tua saya masih hidup, bukan? Pendeta Tao yang tak berujung itu mengatakan apa yang tidak dikatakan Zong Jiang, tetapi lelaki tua itu berakibat fatal, dan Yan Luo yang haus darah ingin menghancurkan saya. Oke, ayo pergi. 3 mata rantai kuno di samping sedikit tidak sabar, dan menyeret pergi Tao yang tak terbatas, dan menuju ke gunung di mana Ye Chen berada. Melihat kedua barang berdampingan, Zong Jiang dan Hong Chengsui saling memandang. 3 mata rantai kuno ini tidak akan menarik Tao yang tak berujung ke kita Yan Huang. Kata leluhur keluarga Su ragu-ragu. Jika demikian, pertempuran melawan Tian Huang akan memiliki peluang yang lebih baik untuk menang. Sepertinya aku telah melihat hari ketika Yan Huang dipersatukan. Di antara 3 orang yang berbicara, 3 mata rantai kuno telah membuka pintu dunia kecil Ye Chen Space, dan Ye Chen, yang terbaring di tanah dan menjerit dan tidur, duduk dan melihat 3 mata rantai kuno. Mata, sudahkah kejahatan dilakukan? Ye Chen bertanya, menggosok matanya. Itu harus dilakukan. Pendahulu ini adalah. Ye Chen melihat Tao tanpa batas berdiri di samping Gu Santong. Sebut saja dia Taois tanpa luka. Gu Santong tidak menganggap dirinya sebagai orang luar, dan menemukan tempat yang nyaman untuk duduk. Taois tanpa luka itu bahkan lebih sadar, dan hanya duduk bersila dan duduk. Ada buah yang tertinggal di tangan pohon buah yang masih melekat. Setelah menggigit, dia memandang Ye Chen dari atas ke bawah. Ye Chen, bukan. Pendeta Tao yang tak terluka menatap Ye Chen sambil memegang Lingwo, bukankah kamu sudah mati? Hidupku besar. Ye Chen menyeringai, dan Ti kuno rahasia seharusnya memberitahukan identitas aslinya kepada Tao yang tak terbatas, dan dia bisa mengatakan rahasia ini kepada Tao yang tak terbatas. Tampaknya hubungan antara 3 tautan kuno dan Tao yang tak terbatas luar biasa. Aku dengar kamu masih alkemis. Wu Yazi mengendus aroma eliksir yang melayang di udara, dan hidungnya sedikit berayun. Yah, itu bau Yuandan di langit, dan nilainya tidak rendah. Begitu komentar ini keluar, Ye Chen sangat terkejut, dia hanya bisa mencium aroma Yuandan. Dia mengembangkan dan menemukan bahwa pria tak terbatas itu tidak sesederhana yang dia kira, setidaknya itu adalah level dengan 3 mata rantai kuno. Kuat, aku adalah sesepuhmu Huang Qing, kamu membantuku memperbaiki alkimia, apa? Ye Chen terkejut, dan lelaki tak terbatas itu menatap Ye Chen dengan penuh minat. Tiba-tiba, mata Ye Chen berbinar. Yah,
Aku punya Dan Fang. Taois tanpa luka menyerahkan gulungan kulit domba kepada Ye Chen. Dan Fang. Ye Chen memancarkan sinar cahaya dalam kata-katanya. Terburu-buru mengambil Dan Fang dari Tao yang tak berujung. Di matanya, Ye Chen melihat gambar semacam eliksir, yang paling penting adalah 4 baris eliksir pada eliksir yang mencolok. 9 putaran campuran Yuan Dan. Ye Chen melihat nama obat Tiongkok ini. Jiushuan Mixed Yuan Dan, menurut Dan Fang, adalah sejenis ramuan untuk menyuling gas menjadi tulang, dapat digunakan untuk memadamkan tubuh sangat dekat, tetapi ini adalah obat yang sangat sombong dalam eliksir tulang cor. Namun, efek magis utama Jiushuan Yuan Dan bukanlah yang ini, melainkan yang paling kuat yang dapat membantu 9 kaisar surga Belanda, yang memiliki peluang 50% untuk naik ke surga semu. Melihat di sini, itu adalah kekuatan konstan Ye Chen, dan hati kecil tidak bisa menahan diri untuk berdetak. Alam langit-langit, tetapi hanya satu langkah yang dapat maju ke keberadaan dunia bawah kosong, yang disebut dunia bawah kosong, di Dacu hari ini, benar-benar keberadaan yang sama. Secara umum, kesulitan untuk naik ke alam langit semu tidak biasa, itulah sebabnya banyak biksu di 9 surga-surga Belanda tidak mengambil langkah itu sampai mereka mati, karena langkah itu terlalu sulit. Ada ramuan yang terlalu sombong. Mata Ye Chen bersinar dengan mata yang luar biasa cerah, dan dia diam-diam berkata, jika ramuan ini disempurnakan, itu mungkin benar-benar menciptakan alam langit semu. Namun, setelah menonton Dan Fang, Ye Chen sedikit mengernyit, menatap Tao yang tak terbatas itu dengan ragu. Senior, 9 putaranmu Dan Fang tampaknya tidak lengkap. Keke, yang saya dengar adalah pria koles batuk. Yah, itu tidak lengkap, itu hilang di babak kedua. Di mana babak kedua? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Aku tidak tahu, lelaki tak terbatas itu menggelengkan kepalanya. Begitu kata ini keluar, mulut Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berkedut sedikit, dan kemudian memberikan Dan Fang ke Tao yang tak berujung. Sial, bicaralah padaku di sini. Ling dan tingkat tinggi, bahkan jika ada Dan Fang, itu mungkin tidak dapat disempurnakan. Ibu mertua Anda memberi Laosu sepotong yang tidak lengkap. Apakah Anda pikir Laosu adalah Dansu? Jangan, kamu adalah Dan Seng, pasti ada jalan. Pendeta Tao yang tak berdaya mendorong kembali. Senior, kamu masih harus bertanya pada Gao Ming. Jika kamu tidak memiliki Dan Fang yang lengkap, jangan katakan itu aku, bahkan Dansu, itu tidak perlu disempurnakan. Kamu hanya memiliki paruh pertama dari 9 putaran campuran Dan Fang, yang lebih mudah sebenarnya tidak ada yang bisa kita lakukan. Petik 2. Kalau begitu jika ada campuran setengah belokan Yuan Dan, bisakah kau merenungkannya? Tao yang tak berdaya bertanya dengan ragu. Pendahulu memiliki setengah putaran campuran Yuan Dan. Mata Ye Chen memancarkan kilatan cahaya segera. Dibandingkan dengan Dan Fang, merek jiwa di Ling Dan adalah yang paling dapat diandalkan, dan ada reproduksi Xian Lunyan yang sombong. Kemampuan untuk mengatakan apapun. Aku tidak. Uya Taois membekukan janggutnya dan berhenti selama sepertiga detik sebelum dia berkata, tapi aku tahu siapa yang memiliki Yuan Dan yang berusia 9 tahun, yang berusia setengah 9 tahun. Siapa? Ye Chen menggosok tangannya. Chu Changsong. Surga, leluhur Tianzong. Ye Chen tertegun, tiba-tiba, tidak pernah berpikir bahwa leluhur Tianzong masih memiliki setengah putaran Zuan Yuan Dan di tangannya. Dia tidak akan pernah mengatakannya jika itu tidak dikatakan oleh Tao yang tanpa batas. Saya tahu. Yah. Itu dia, pria tanpa luka itu memikirkannya, menentukannya, dan melanjutkan, seharusnya seperti ini, ada setengah dari Chu Changsong dan setengah dari Yan Luo yang haus darah. Setengah haus darah Yan Luo juga memiliki setengahnya. Ye Chen mengerang dan sepertinya mengerti sesuatu. Tidak heran, istana haus darah menyerang keluarga Tianzong pada hari itu. Salah satu tujuannya seharusnya setengah tangan leluhur Tianzong. 9 belokan berubah menjadi Yuan Dan. Petik 2. Jika nenek moyang Tianzong benar-benar memiliki setengah campuran belokan Yuan Dan, maka hal-hal akan jauh lebih mudah untuk ditangani. Ye Chen merasakan dagunya dan sudah memikirkan beberapa hal, yaitu, setelah relokasi keluarga Tianzong mulai besok, kita harus mengambil alih setengah dari bibrida 9 putaran Yuan Dan untuk merenungkannya. Dan Fang, pegang dulu, dan aku akan mulai mencari bagian kedua. Ye Chen ketika kamu mengeluh, Taois yang tak ada habisnya telah memasukkan Dan Fang itu ke Ye Chen, kata-kataku dihitung, dan itu akan membuatmu kuning. Penatua kecing. Petik 2. Itu perlu. Gu Santong, yang berada di samping, masuk, dan kemudian melakukannya di sebelah Ye Chen. Dia pertama-tama menikam Ye Chen dengan jari-jarinya, lalu meremas alisnya dan mencibir, ku dengar anakmu menempatkan Chu Changsong bayi perempuan Anda diikat. Petik 2. Ye Chen, masih dalam keadaan mengerang, tidak bisa menahan batuk ketika dia mendengar kalimat ini, dari mana dia berasal. Jika kamu masih kecil, aku benar-benar tidak tahu bagaimana melakukannya. Taois yang tak berdenyut menjulurkan bibirnya, aku tidak tahu berapa banyak orang yang berbaris menjadi menantu Chu Changsong. Kamu lebih baik, dan kamu langsung menolak. Garis keturunan, kekuatan sombong. Sungguh berkah untuk menikahinya. Petik 2. Bagaimana dengan takdir? Lebih baik tidak memaksanya. Ye Chen menarik telinganya. Akhirnya, menikahi menantu yang kuat, aku takut jika aku tidak setuju, aku akan dibunuh oleh gadis itu. Hah, orang yang tidak berduka tidak setuju.
Di sisi lain, 3 mata rantai kuno menghancurkan janggut, dan wajahnya serius. Saya baru saja mendengar bahwa keluarga Tianzong bergabung dengan Yan Huang tanpa syarat. Secara visual, Yan Huang di masa depan akan sangat hidup. Begitu kata ini keluar, mulut Ye Chen bergerak-gerak. Dia secara alami mengerti arti dari 3 kata percakapan kuno. Chu Lingyu adalah master yang kokoh pada pandangan pertama. Jika dia pindah ke Yan Huang, dia harus membuka matanya setengah untuk tidur di tengah malam, atau dia akan mati tercekik. Saya tidak tahu. Jika Chu Changzong ini memberiku Chu Lingyu Su, aku akan berjanji. Tao yang tak berujung menyentuh dagunya. Begitu kata ini keluar, Ye Chen dan Gu Santong bergerak ke samping satu persatu, dan melihat ke atas dan ke bawah Tao yang tanpa batas, dan sorot mata keduanya mencibir. Saya berjanji kepada Anda, tak tahu malu, ibu mertua dan Chu Changzong milik satu generasi, dan kamu ingin menikahi anak perempuan lain. Wajah lamamu tidak begitu tebal. Bahkan jika Anda menyebut Chu Changzong orang tua, dia tidak berani setuju. Ye Chen melihatnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ketiga tautan kuno di samping, dengan jelas menulis kata-kata seperti itu, di mana Anda dapat menemukan wanita jalan yang besar. Mengatakan bahwa 3 tautan kuno juga sangat memalukan, saya tidak pernah membayangkan bahwa Wudao Taoren begitu sopan, dan bahkan membuatnya malu, jika Chu Changzong mendengar kata-kata Wudao Taoren sekarang, akan aneh bagi dunia untuk menjadi kacau. Keke, Ye Chen meliriknya, Gu Santong batuk, dan segera menepuk pantatnya dan berdiri, "Yah, aku akan keluar dan berjalan-jalan. Aku akan pergi juga." Pria tanpa luka itu juga berdiri, terlepas dari apakah Gu Santong mau atau tidak. Dia meletakkan lengannya langsung di bahu Gu Santong, tanpa wajah dan tanpa kulit. "Kamu membebaskanku, aku tidak tahu kamu. Hei, aku menipumu untuk mengacaukanmu." Setelah keduanya pergi, Ye Chen menyaksikan Dan Fang untuk kedua kalinya. Setelah membacanya, aku masih menggelengkan kepalaku tanpa daya, Dan Fang tidak lengkap, bahkan bahan-bahan yang diperlukan pun tidak lengkap, bahkan jika dia sangat berbakat, tidak akan mungkin membuat Bibrida Yuan dan 9 putaran dalam kondisi seperti itu. Sepertinya nenek moyang Tianzong akan datang, Ye Chen bergumam. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.